komponen utama tubuh. Komponen fungsional tubuh yaitu sistem dan mekanisme biologis yang berperan dalam menjalankan berbagai fungsi vital tubuh. Sistem-sistem ini saling bekerja sama untuk menjaga homeostatis tubuh dan memastikan kelangsungan hidup manusia. Yang pertama, sistem saraf bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan semua aktivitas tubuh. Ini mencakup penerimaan informasi sensorik, pengolahan sinyal-sinyal saraf, serta pengiriman perintah ke otot dan organ untuk bertindak. Yang kedua, sistem peredaran darah membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh serta mengangkut limbah seperti karbon dioksida dan urea untuk dibuang. Yang ketiga, sistem pencernaan pengolahan makanan, menyerap nutrisi dan membuang limbah dari tubuh. Yang keempat, sistem pernapasan bertanggung jawab untuk menyediakan oksigen bagi tubuh dan membuang karbon dioksida. Yang kelima, sistem endokrin mengatur berbagai proses tubuh dengan melepaskan hormon yang mempengaruhi pertumbuhan, metabolisme, dan fungsi reproduksi. Yang keenam, sistem imun melindungi tubuh dari infeksi dan penyakit. Yang ketujuh, sistem ekskresi bertanggung jawab untuk mengeluarkan limbah metabolik dari tubuh. Kebutuhan zat gizi untuk pertumbuhan. Yang pertama, protein adalah salah satu makronutrien utama yang berperan dalam membentuk dan perbaikan jaringan tubuh, termasuk otot, kulit rambut, dan organ internal. Sumber protein yaitu daging, ikan, telur, produk susu, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Anak-anak dan remaja memerlukan protein lebih banyak untuk mendukung pertumbuhan tubuh mereka. Yang kedua, kalsium adalah mineral yang sangat penting untuk pembentukan dan kekuatan tulang serta gigi. Selain itu, kalsium diperlukan untuk kontraksi otot, pembekuan darah, dan fungsi saraf. Makanan yang kaya kalsium meliputi susu, keju, yogurt, sayuran berdaun hijau, dan ikan yang dimakan bersama tulangnya seperti sarden. Yang ketiga, fosfor. Bekerja bersama kalsium untuk membangun tulang dan gigi yang kuat. Fosfor juga diperlukan untuk proses metabolisme energi serta membentukan ATP, adenosis trifosfate, yang merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Fosfor dapat ditemukan dalam daging, unggas, ikan, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Yang keempat, vitamin D berperan penting dalam proses penyerapan kalsium di usus, sehingga membantu dalam pembentukan dan pemeliharaan tulang dan gigi yang sehat. Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan tulang yang rapuh dan masalah pada pertumbuhan tulang pada anak-anak, seperti rakitis. Paparan sinar matahari langsung adalah sumber utama vitamin D, tetapi juga dapat diperoleh dari makanan seperti ikan berlemak, salmon, tuna, makrel, minyak ikan cod, serta makanan yang diperkaya vitamin D seperti susu dan sereal. Yang kelima, zat besi berperan penting dalam pembentukan hemoglobin, protein dalam sel darah merah yang mengikat oksigen dan mengangkutnya ke seluruhan tubuh. Makanan yang zat gizi seperti daging merah, ayam, ikan, hati, kacang-kacangan, biji-bijian, sayur-sayuran yang seperti bayam. Yang keenam, asam lemak esensial seperti omega 3, terutama DH dan EPA, memainkan peran penting dalam perkembangan otak, terutama pada masa prenatal dan masa bayi. Sumber asam lemak esensial yaitu ikan berlemak seperti salmon, sarden, minyak ikan, biji chia, biji rami, kenari, dan minyak nabati seperti minyak canola dan kedelai. Ya, selanjutnya di sini ada kebutuhan zat gizi untuk pemeliharaan organ. Yang pertama ada vitamin A, yaitu memiliki peran sebagai antioksidan yang membantu melawan kerusakan sel yang disebabkan oleh radikal bebas, serta mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh. Lalu yang kedua ada vitamin C dan vitamin E, yaitu antioksidan yang penting untuk melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan oksidatif dan mendukung sistem kekebalan tubuh.
Lalu yang ketiga ada asam amino esensial, yaitu komponen dasar dari protein yang sangat penting untuk memperbaiki dan membangun jaringan tubuh, termasuk otot, kulit, rambut, dan organ lainnya. Lalu yang keempat ada mineral, yaitu zat gizi yang berfungsi sebagai pengatur proses-proses dalam tubuh. Lalu yang kelima ada air, yaitu bagian penting dari makanan sehat dan bergizi. Tubuh manusia terdiri dari 60% air, sehingga manusia perlu memenuhi kebutuhan air hariannya dengan meminum 2 liter air setiap hari. Nah, zat gizi di sini terbagi menjadi dua golongan, yaitu zat gizi makro dan zat gizi mikro. Zat gizi makro yaitu zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah banyak. Mereka menyediakan energi dan mendukung fungsi-fungsi dasar tubuh seperti pertumbuhan, pemeliharaan jaringan, dan metabolisme. Nah, zat gizi makro ini ada karbohidrat, protein, lemak, dan air. Lalu yang kedua ada zat gizi mikro, yaitu komponen zat gizi yang diperlukan agar zat gizi makro dapat berfungsi dengan baik. Zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil, tetapi tetap sangat penting untuk kesehatan. Nah, zat gizi mikro itu ada vitamin dan mineral. Boleh di next. Setiap manusia akan melalui tahapan atau siklus dalam periode kehidupannya. Siklus kehidupan manusia ini terdiri dari periode kehamilan, menyusui, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, dan masa lansia. Setiap periode dalam kehidupan tersebut memerlukan zat gizi untuk dapat hidup. Kebutuhan zat gizi setiap tahapan kehidupan akan selalu berbeda-beda. Agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal dan menunjang kehidupan setiap periode dengan baik, zat gizi harus dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan pada setiap tahapan. Bila kebutuhan gizi tidak terpenuhi, maka akan dapat mengakibatkan berbagai penyakit dan tidak tercapainya pertumbuhan dan perkembangan setiap siklus hidup dengan optimal. Misalnya pada periode bayi dan anak, sangat rentan dengan kekurangan gizi. Salah satu masalah kesejahteraan rakyat yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah masih tingginya angka kematian bayi, kematian balita, dan kematian ibu yang melahirkan. Penyebab langsung dari kematian tersebut adalah karena masih tingginya angka penyakit infeksi. Nah, penyakit infeksi pada golongan beresiko ini disebabkan daya tahan tubuhnya untuk melawan infeksi sangat rendah yang diakibatkan faktor kurang gizi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika timbul berbagai penyakit infeksi tersebut juga disertai munculnya penyakit kekurangan gizi dalam bentuk gizi kurang dan gizi buruk. Di next. Selanjutnya ada fungsi zat gizi. Yang pertama, memberikan energi atau zat pembakar seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Yaitu ikatan organik yang mengandung karbon yang dapat dibakar dan dibutuhkan tubuh untuk melakukan aktivitas. Lalu yang kedua ada pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh atau zat pembangun, yaitu protein, mineral, dan air. Diperlukan untuk membentuk sel-sel baru, memelihara, dan mengganti sel yang rusak. Lalu yang ketiga yaitu mengatur proses tubuh sebagai zat pengatur, yaitu ada protein, mineral, air, dan vitamin. Protein bertujuan mengatur keseimbangan air di dalam sel, bertindak sebagai buffer dalam upaya memelihara netralitas tubuh, dan membentuk antibodi sebagai penangkal organisme yang bersifat infektil dan bahan-bahan asing yang dapat masuk ke dalam tubuh. Mineral dan vitamin sebagai pengatur dalam proses-proses oksidasi, fungsi saraf fungsi normal saraf dan otot serta banyak proses lain yang terjadi dalam tubuh seperti dalam darah, cairan pencernaan, jaringan, mengatur suhu tubuh, peredaran darah, pembuangan sisa-sisa atau ekskresi dan lain-lainnya dalam proses tubuh. Boleh dilanjut? Nah, jadi kesimpulannya, tubuh manusia adalah sebuah sistem yang kompleks dan dinamis, terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi untuk menjalankan fungsi-fungsi vital. Setiap komponen ini memerlukan nutrisi spesifik untuk tumbuh, berkembang, dan berfungsi dengan optimal. Keseimbangan zat gizi sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan, mendukung pertumbuhan, serta pemeliharaan organ. Makanan yang kaya akan karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air menyediakan energi dan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh untuk menjalankan berbagai fungsi fisiologis yang vital. Selain itu, zat gizi juga berperan dalam mendukung sistem kekebalan tubuh, perkembangan fisik dan mental, serta pemeliharaan organ-organ tubuh termasuk jantung, otak, dan tulang.
Kekurangan zat gizi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dapat mengganggu proses metabolisme tubuh dan berdampak negatif pada pertumbuhan dan pemeliharaan organ. Pada masa pertumbuhan, kekurangan gizi dapat menghambat perkembangan fisik dan mental anak-anak dan remaja, serta meningkatkan resiko berbagai gangguan kesehatan. Sebaliknya, kelebihan zat gizi juga beresiko, seperti konsumsi kalori yang berlebihan yang dapat menyebabkan obesitas dan penyakit terkait seperti diabetes tipe 2 dan hipertensi. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan gizi melalui pola makan yang sehat dan seimbang sesuai dengan kebutuhan tubuh, baik dalam jumlah maupun kualitas. Memahami hubungan antara komponen tubuh dan kebutuhan zat gizi merupakan langkah penting untuk menjaga kesehatan. Dengan menerapkan pola makan yang sehat dan bergizi, kita dapat meningkatkan kualitas hidup dan mencegah berbagai penyakit. Ini adalah daftar pustaka dari presentasi kami. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dibuka sesi tanya jawab saja langsung, silakan. Ya, baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan mengajukan pertanyaannya. Baik, izin bertanya buat kelompok. Ya, silakan. Jadi kan tadi ngebahas karbohidrat kompleks ya. Bisa jelasin nggak peran karbohidrat kompleks dalam memberikan energi untuk aktivitas fisik yang berkepanjangan? Nah, terus bandingin dengan karbohidrat sederhananya. Terima kasih itu, Dok. Baik, terima kasih Asmi atas pertanyaannya. Oke, baik. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Asme. Jadi jawabannya itu karbohidrat kompleks memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibandingkan karbohidrat sederhana. Ya, sepertinya karbohidrat kompleks dipecah menjadi glukosa lebih lambat, sehingga memberikan energi yang lebih tahan lama. Hal ini sangat penting untuk aktivitas fisik yang berkepanjangan karena pasokan energi stabil. Glukosa yang dilepaskan secara perlahan dari karbohidrat kompleks akan menjaga kadar gula darah tetap stabil, mencegah kelelahan. Kelelahan biasanya sering terjadi karena kadar gula darah yang turun drastis, yang meningkatkan daya tahan. Seperti pasokan energi yang stabil, tubuh dapat melakukan aktivitas fisik lebih lama tanpa cepat lelah. Apakah sudah terjawab, Asmi? Baik, terima kasih, Jan. Ya, saya tambahkan ya. Jadi kalau karbohidrat kompleks itu memang dia rantainya lebih panjang atau yang disebut dengan polisakarida ya. Jadi makanan untuk karbohidrat kompleks itu memang banyak mengandung serat, vitamin, mineral dan beberapa zat gizi lainnya. Dan biasanya ditemukan dalam biji-bijian, sayuran, kacang-kacangan ya. Jadi biasanya juga untuk karbohidrat kompleks ini untuk memberikan energinya juga lebih tahan lama dan dia juga bisa meningkatkan kesehatan pencernaan. Jadi dia juga bisa menjaga gula darah stabil ya karena pencernaannya lebih lambat dan kompleks. Tapi kalau misalnya untuk karbohidrat sederhana itu hanya terdiri dari gula sederhana atau monosakarida yang mudah dicerna oleh tubuh. Nah, ini biasanya dalam buah-buahan, madu, gula gitu ya, dan produk olahan gandum ya, misalnya seperti roti, pasta. Nah, gula sederhana ini memang cenderung memiliki rasa manis dan mengandung fruktosa atau glukosa. Nah, kalau misalnya jumlahnya berlebihan yang dikonsumsi untuk karbohidrat sederhana ini, sehingga akan mengakibatkan lonjakan gula darah dengan cepat. Ya, jadi ini memang tidak dianjurkan untuk orang-orang penderita diabetes.
dan penurunannya juga cepat ya. Dia naik cepat, turunnya juga cepat. Jadi apa namanya biasanya juga bisa mengakibatkan kembung juga akhirnya gitu loh. Jadi yang biasa apa namanya yang masuk dalam kategori karbohidrat apa namanya sederhana ini ada beberapa ya, ada buah-buahan itu seperti apel, jeruk ya, pisang, mangga, anggur itu fruktosa apa namanya fruktosa atau gula dalam buahnya itu cukup tinggi. Kemudian makanan manis juga ya masuk dalam kategori karbohidrat sederhana itu seperti permen, donat gitu ya, donat itu kan. Kemudian es krim, minuman manis itu juga mengandung sukrosa, glukosa dan fruktosa. Dan bisa juga dari minuman berenergi ya, ada minuman olahraga, kemudian biasanya juga mengandung apa namanya karbohidrat sederhana. Kemudian susu juga ya termasuk ya, susu, yogurt, keju itu ya masuk juga kategori itu. Termasuk juga ada roti putih, nasi putih juga masuk dalam kategori karbohidrat sederhana. Jadi boleh sih dikonsumsi, tapi diimbangi dengan asupan protein dan serat yang cukup serta olahraga yang cukup. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi lemes, itu bagus tuh mengonsumsi karbohidrat sederhana. Pasti akan cepat ya kita mendapatkan energinya. Tetapi kalau dalam apa namanya kondisi normal dan dikonsumsi terlalu banyak, ya itu akan mengakibatkan diabetes dan kegemukan juga akhirnya. Gitu ya, Muhammad Asmi. Oke, siapa lagi? Silakan. Izin bertanya kepada kelompok. Ya, Nurul Sofi ya. Ya, Ibu. Tadi kan dijelaskan ya mengenai pentingnya pemeliharaan organ tubuh yang sangat penting setelah masa pertumbuhan. Nah, pertanyaannya itu, mengapa pemeliharaan organ tubuh tetap penting meskipun pertumbuhan fisik sudah mencapai tahap optimal? Terima kasih. Silakan kelompok. Ya, baik. Terima kasih Sofi atas pertanyaannya. Ya, baik. Izin menjawab pertanyaan dari Sofi ya, Bu. Tadi pertanyaannya, kenapa pemeliharaan organ tubuh tetap penting meskipun pertumbuhan fisik sudah mencapai tahap optimal? Nah, pemeliharaan organ tubuh itu tetap penting nih meskipun pertumbuhan fisik sudah mencapai tahap optimal karena organ tubuh berfungsi dalam mendukung kesehatan dan kelangsungan hidup jangka panjang. Setelah pertumbuhan fisik mencapai titik maksimal, tubuh tetap memerlukan perawatan agar fungsi organ tetap optimal, mencegah penuaan dini, serta mengurangi resiko penyakit kronis. Seperti itu, Sofi, jawabannya. Apakah sudah terjawab? Baik, kelompok. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan, silakan. Kalau ada yang menambahkan, silakan loh. Nanti ada tambahan nilai juga. Silakan kalau ada yang menambahkan. Ya, memang ya kalau apa namanya, walaupun sudah pertumbuhannya sudah optimal, tetap ya harus dijaga karena juga apa namanya dalam tubuh itu kan juga naik turun ya, dan setiap kali kan kita butuh pertumbuhan dan apa sel-sel yang rusak pun setiap kali kan ada. Jadi butuh juga untuk recovery dari pertumbuhan sel-sel yang rusak atau mati. Itu juga salah satu apa manfaat atau fungsi ya yang harus dijaga. Dan
menjaga daya tahan tubuh juga. Jadi pada saat kita drop misalnya, walaupun sudah optimal ya pertumbuhannya, tapi kan ada saatnya itu tidak terpenuhi itu. Nah, pada saat tidak terpenuhi itu daya tahan tubuh akan drop atau akan menurun, sehingga itu akan banyak mengakibatkan berbagai macam penyakit itu yang akan timbul. Itu ya, Nur Sofi. Silakan. Baik, Ibu, terima kasih. Ya. Ada lagi, silakan. Yang mau bertanya? Izin Bu, saya pengen Ya, bertanya. silakan Dimas. Kan vitamin dan mineral biasanya memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Nah, jelaskan apa peran vitamin C dan kalsium dalam tubuh kita akibat kekurangannya. Vitamin C dan kalsium. Iya, Silakan. Oke, baik Dimas. Oke, baik. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Dimas. Itu jawabannya, kalau vitamin C itu berperan sebagai antioksidan dan membantu pembentukan kolagen, meningkatkan penyerapan zat besi. Kekurangan vitamin C dapat menyebabkan sariawan, gusi berdarah, mudah memar, dan imunitas menurun. Kalau kalsium berperan dalam pembentukan tulang dan gigi, mengatur kontraksi otot dan transmisi impuls saraf. Jadi itu kekurangan kalsium dapat menyebabkan osteoporosis, rakitis pada anak, dan gangguan pada otot dan saraf. Apakah sudah terjawab, Mas? sudah. Terima kasih. Ya, saya tambahkan ya. Jadi, kalaupun misalnya ya vitamin C dan kalsium itu dikonsumsi bersamaan, itu lebih bagus lagi. Karena dia malah justru vitamin C itu dapat membantu meningkatkan penyerapan kalsium di saluran cerna. Sehingga metabolisme penyerapan kalsium menjadi lebih efektif. Jadi bagus itu kalau misalnya kalsium dan vitamin C itu dikonsumsi secara bersamaan. Jadi malah lebih bagus lagi. Nah, tapi kalau ada kekurangan tadi ya sudah disebutkan ya efeknya kalau misalnya kekurangan vitamin C dan kalsium. Tapi kalau misalnya dikonsumsi secara bersamaan itu akan lebih bagus lagi. Itu Dimas. Ya, yang lainnya silakan. Izin bertanya kepada kelompok. Iya, Nafa. Kan tadi dijelasin ya gimana vitamin, mineral, dan nutrisi lainnya berperan dalam pemeliharaan fungsi organ setelah tubuh mencapai ukuran optimal. Nah, pertanyaannya gimana sih peran vitamin dan mineral dalam menjaga fungsi organ setelah masa pertumbuhan? Terima kasih.
Oke, baik. Saya ingin menjawab pertanyaan dari si Nafa Naura. Ya, silakan. Jadi, setelah masa pertumbuhan, vitamin dan mineral berperan penting dalam memelihara fungsi organ tubuh. Vitamin seperti vitamin C, vitamin E, dan mineral seperti zinc sebagai antioksidan yang memperbaiki sel dan jaringan yang rusak, melindungi organ dari kerusakan akibat radikal bebas. Selain itu, vitamin D bersama kalsium menjaga kesehatan tulang, sementara vitamin A penting untuk penglihatan dan kekebalan tubuh. Mineral seperti natrium dan kalium membantu menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit yang diperlukan untuk fungsi jantung dan ginjal. Vitamin B kompleks dan zat besi mendukung metabolisme energi, memberi energi bagi organ agar berfungsi optimal. Ada juga mineral seperti yodium yang berperan dalam produksi hormon, penting untuk keseimbangan metabolisme. Dengan kata lain, vitamin dan mineral membantu memastikan setiap organ tubuh bekerja efisien dan tetap terpelihara. Apakah sudah terjawab, Nafa Naura? Sudah, terima kasih, Dilan. Silakan kalau ada yang menambahkan loh. Ya memang ya kalau vitamin mineral ini sangat diperlukan ya oleh tubuh, terutama anak-anak ya. Ini anak-anak itu banyak sekali manfaat vitamin mineral untuk pertumbuhannya. Jadi vitamin mineral ini juga merupakan untuk tumbuh kembang si anak ya. Jadi sangat penting karena masing-masing vitamin mineral itu punya peran yang berbeda-beda. Misalnya untuk vitamin A katakanlah ya, vitamin A itu perannya itu misalnya untuk mata. Tapi bukan hanya mata saja, tapi untuk kesehatan kulit. Kemudian menjaga daya tahan tubuh, mendukung perkembangan dan pertumbuhan, kemudian memperbaiki tulang dan jaringan. Ya, jadi banyak sekali yang bisa diambil manfaatnya untuk vitamin A. Kemudian vitamin B kompleks misalnya ya. Vitamin B kompleks itu vitamin B yang terdiri dari berbagai macam vitamin B di dalamnya, yaitu B kompleks. B kompleks itu bisa terdiri dari tiamin atau B1, riboflavin, B2, kemudian niacin, B3, asam pantotenat ya, itu ada B5, kemudian piridoksin itu ada B6, biotin B7 dan asam folat B9, ya, vitamin B9, serta ada lagi kobalamin atau vitamin B12. Ya, vitamin B kompleks ini fungsinya juga macam-macam ya. Bisa mengolah makanan menjadi sumber energi, menjaga kesehatan dan fungsi berbagai organ seperti sistem saraf, mata, dan kulit. Jadi vitamin B ini penting, walaupun kebutuhannya sedikit, tetapi dibutuhkan ya. Kalau misalnya tidak ada ya akan terganggu sistem metabolisme yang yang ada dalam vitamin B tadi ya. Kemudian membantu pembentukan hemoglobin. Jadi sel darah merah yang berfungsi untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh. Nah, ini kan sangat penting ya, dan juga mendukung metabolisme. Jadi vitamin B juga memiliki perannya sendiri, vitamin A memiliki perannya sendiri, vitamin C juga ya. Jadi vitamin C itu fungsinya juga bisa untuk melindungi, menjaga sel tubuh dari kerusakan, membantu penyerapan zat besi, meningkatkan daya tahan tubuh, dan vitamin C ini juga sumbernya kan juga nggak susah ya, seperti jeruk, jambu biji, stroberi, kiwi, lemon, tomat, ya, paprika, cabai, brokoli itu kan sumber-sumber dari vitamin C. Ya, kemudian vitamin D juga begitu, mempunyai fungsi sendiri. Jadi vitamin D itu juga penting untuk memperkuat daya tahan tubuh dan resiko terjadinya penyakit seperti rahitis, osteoporosis, tekanan darah tinggi, dan kanker. Ya, jadi masing-masing vitamin dan mineral itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Tadi vitaminnya. Terus ada vitamin E juga untuk sistem kekebalan tubuh ya. Dan untuk yang mineral misalnya apa? Mineral contohnya kalsium tadi ya. Kalsium juga merupakan
jumlah terbanyak dalam tubuh. Nah, fungsinya adalah untuk membantu tulang dan gigi yang kuat, kemudian mengatur kontraksi otot tubuh dan detak jantung, memastikan pembekuan darah berjalan dengan normal. Jadi ini juga penting ya, walaupun kebutuhannya tidak terlalu banyak, tapi kalau tidak ada dia akan mengganggu sistem yang ada di dalam tubuh. Zat besi juga gitu, pembentukan untuk penting dalam pembentukan sel darah merah. Ya, jadi sel darah merah ini kan tugasnya membawa oksigen ke seluruh tubuh. Ini juga penting. Jadi seluruh zat vitamin mineral itu penting untuk pertumbuhan. Silakan. Ada lagi? Bu, saya izin bertanya, kelompok boleh? Ya, ada lagi? Izin bertanya, Bu, apakah suara saya terdengar? Ya. Ya. Baik, izin bertanya kelompok mengenai kayak ini kan kayak sekarang ini kan ada fenomena kalau misalkan sayur sama buah tuh banyak terpapar zat kimia ya. Itu tuh pertanyaan saya tuh zat kimia ini tuh dapat hilang atau enggak kalau cuma dicuci doang, dan zat kimia ini mempengaruhi pada pertumbuhan dan pemeliharaan organ sama zat gizi di dalamnya juga atau enggak? Cukup jelas pertanyaannya kelompok? Coba boleh. Baik, izin mengulang ya. Kayak seperti yang kita tahu, ini kan lagi banyak fenomena kalau sayur sama buah tuh banyak terpapar zat kimia. Pertanyaan saya ini, apakah zat kimia ini dapat hilang walaupun hanya dicuci, dan apakah hal ini mempengaruhi pada pertumbuhan dan pemeliharaan organ, serta zat gizi yang ada di dalam sayur dan buah tersebut? Oke, baik, Tri, sebentar. Izin menjawab ya pertanyaan dari Tri. Untuk pertanyaan pertama, apa zat kimia pada sayur dan buah bisa hilang hanya dengan dicuci? Nah, jawabannya itu pestisida atau zat kimia yang disemprotkan pada sayur dan buah memiliki sifat yang berbeda-beda. Nah, beberapa zat kimia bisa terbilas dengan sebagian atau sepenuhnya saat dicuci, terutama yang berbasis air. Namun, ada juga pestisida yang bersifat sistemik yang berarti diserap langsung ke dalam jaringan tanaman dan tidak bisa hilang hanya dengan mencuci permukaannya saja. Mencuci dengan air bersih, terutama yang mengalir, bisa mengurangi residu kimia pada permukaan sayur dan buah. Bisa dengan cara mencuci dengan air hangat atau dengan air dengan baking soda, dan juga bisa mengupas kulit sayur atau buah. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah zat kimia ini mempengaruhi pertumbuhan dan pemeliharaan organ? Jika pestisida atau bahan kimia dalam jumlah besar atau terakumulasi dalam tubuh, zat-zat ini bisa memberikan efek negatif. Yang pertama itu ada gangguan sistem imun dan saraf. Lalu ada efek hormonal dan resiko penyakit kronis. Lalu pertanyaan yang ketiga, apakah zat kimia bisa mengurangi kandungan zat gizi pada sayur dan buah? Paparan bahan kimia sebenarnya tidak langsung mengurangi kandungan zat gizi pada sayur dan buah. Sayuran dan buah tetap menyediakan vitamin, mineral, dan serat yang penting.
Namun, proses untuk menghilangkan bahan kimia seperti mencuci berulang, merendam, atau mengupas bisa menghilangkan sebagian kandungan zat gizi tertentu, terutama vitamin yang larut dalam air seperti vitamin C dan vitamin B. Ya, seperti itu jawabannya. Apa sudah terjawab, Tri? Sudah, Jasmine, terima kasih. Ya, ada yang menambahkan? Ya, benar ya. Jadi apa namanya, residu atau zat bahan yang ada di dalam kandungan sayur dan buah itu memang macam-macam ya. Ada yang bisa langsung dicuci kemudian hilang, ada juga yang memang harus dengan pemanasan, dan ada juga yang harus dipotong misalnya ya, dihilangkan. Jadi ada berbagai macam tergantung zat apa yang nempel dalam buah dan sayur tersebut. Nah, seperti misalnya tahu misalnya ya. Tahu kebanyakan orang penjual itu mencampurkan dengan formalin. Mungkin dari si produsennya sendiri tidak mencampurkan ya, tetapi begitu apa namanya mau dipasarkan, misalnya orang itu ngambil untuk dipasarkan, mereka merendam dengan formalin katakanlah biar awet, jadi tidak cepat rusak. Nah, ini kan juga salah satu apa namanya, salah satu kecurangan ya. Jadi sebetulnya kan yang kita makan nantinya tahunya adalah tahu yang mengandung formalin. Kalau memang kita tidak menghilangkan formalinnya. Bagaimana cara menghilangkan formalinnya? Nah, itu kan juga ada tekniknya ya. Jadi misalnya kalau untuk yang memang ada indikasi mengandung formalin ya mau nggak mau kita harus rebus itu tahu ya. Jadi tahu dari pasar sebaiknya memang direbus kembali, kemudian dibuang airnya. Kalau direbus paling tidak kandungan formalin yang ada dalam tahu itu akan larut dalam air gitu. Sehingga air itu harus dibuang walaupun kita sudah rebus. Jadi jangan terus untuk merendam tahu itu gitu ya. Tapi setelah direbus kemudian dibuang baru kita bumbu dengan misalnya kasih garam atau apa, setelah itu baru kita masak atau mau digoreng, mau dibuat sayur atau apa itu terserah saja. Nah, jadi memang kandungan-kandungan yang ada dalam buah dan sayur itu tergantung jenisnya. Jenisnya apa nih? Ada yang jenisnya cukup dicuci nggak ada masalah, dicuci terus dia akan hilang. Ada yang seperti itu. Ada juga yang enggak gitu ya. Jadi ya konsekuensinya kalau misalnya tadi ya dengan perebusan atau dengan menggunakan air mendidih atau dengan yang lainnya pasti yang kira-kira bisa merusak zat gizi di dalamnya ya pasti akan ada kehilangan zat gizi. Misalnya tadi yang ada vitamin B-nya misalnya vitamin C itu vitamin B juga ya, vitamin C dan B itu pun juga salah satu vitamin yang memang akan larut dalam air. Jadi kalau misalnya dia akan dipanaskan, ya pasti zat gizinya akan berkurang gitu. Jadi memang apa namanya itu salah satu kelemahan ya kalau apa yang ada di dalam makanan, terutama buah dan sayur tadi. Ya sebaiknya memang kalau untuk buah ya kalau memang bisa dikupas gitu ya. Pertama memang harus cuci ya, jelas harus cuci. Ya harus cuci karena kita nggak tahu walaupun misalnya dia tidak ada pestisida segala macam, tapi kan buah itu dipegang oleh macam-macam orang, ya kan? Dengan dia juga apa namanya dengan kondisi tangan yang bermacam-macam pula. Ada yang tangannya bersih, ada yang tangannya kotor gitu ya. Kalau kita beli dari pasar ya, misalnya. Atau di supermarket kan juga begitu. Emang supermarket jaminan itu bersih kan nggak bisa juga. Mungkin kita nggak tahu dia itu nyucinya pakai apa gitu, ya kan? Coba kalian pernah lihat nggak orang panen apa namanya cesim, panen sayur-sayuran coba. Mereka nyucinya pakai apa? Kan yang air ada di situ kan. Ya kan, kebanyakan kan begitu. Jadi air yang ada di sawah itu ya udah mereka
bukan sawah di kebun mereka gitu misalnya ya mereka akan nyuci di situ gitu. Kebanyakan seperti itu, walaupun ada misalnya yang kelas-kelas yang bagus gitu ya, mereka nyucinya memang benar-benar dengan air yang mengalir, yang memang benar-benar bagus gitu. Tapi kan itu jarang sekali terjadi. Ya kayak misalnya beli kangkung aja, kangkungnya bersih-bersih gitu. Emang ada jaminan dia tuh nyuci di air bersih? Bisa jadi kebanyakan itu mereka nyuci di genangan air yang ada di tempat untuk menanam si kangkung tadi gitu. Karena di tempat saya seperti itu ya, di komplek itu ya. Ya saya tinggal di Jakarta tapi tetap aja ada misalnya ada lahan yang kosong kan mereka akan pakai lahan itu. Nah, itu mereka itu ya nyucinya di situ juga gitu. Jadi tidak dari air keran yang menyala enggak gitu. Pokoknya bentuknya kelihatannya lebih bersih lah gitu. Jadi ya kita yang sebagai konsumen harus hati-hati. Jadi setiap beli sayur buah di pasar ya udah cuci dengan air bersih. Apalagi kalau misalnya mangga segala macam kan itu mereka langsung jatuh ke tanah langsung masukin ke karung kan gitu kan. Gitu. Kalau enggak mereka pasti cuma disortir. Oh, yang besarnya sekian dikelompokkan. Oh, yang besarnya sekian di sini, besarnya yang lebih besar lagi di sini misalnya. Paling pengelompokan seperti itu. Tapi apakah mereka itu dibersihkan kan enggak? Mungkin di lab iya gitu ya. Biar kelihatan bagus mereka ngelap gitu. Misalnya di toko-toko buah itu kan mereka kan di lab kan, tapi labnya bersih banget kan enggak. Yang penting kelihatannya buah itu bersih kan gitu waktu mau dijual. Ya, jadi sebaiknya memang pada saat kita mau konsumsi ya buah dan sayur itu kita cuci. Kalau memang harus dikupas ya dikupas gitu ya. Seperti misalnya apa namanya buah-buahan yang memang harus dikupas ya harus dikupas gitu. Jangan asal terus makan aja gitu. Nah, yang ada indikasi misalnya dengan pestisida ya mau nggak mau kita nyucinya harus lebih bersih lagi gitu. Itu sih kalau buah kan nggak harus dipanaskan ya. Biasanya mereka hanya menggunakan pestisida ringan sih. Tapi tetap harus dicuci. Nah, yang agak parah itu tadi misalnya ya tahu tadi misalnya. Tahu karena kebanyakan tahu itu tidak tahan sampai sore. Jadi begitu pagi mereka itu selesai buat ya mereka langsung didistribusikan ke pasar. Kalau tahu yang dengan proses normal biasanya mereka sore itu udah rusak gitu. Kecuali kalau misalnya masuk kulkas gitu ya begitu apa namanya begitu apa produksi kemudian langsung masuk kulkas itu mungkin nggak masalah gitu. Atau dengan perendaman garam itu juga bisa untuk mengawetkan kan salah satu fungsi garam adalah untuk mengawetkan bisa. Tuh, tapi kan umumnya mereka itu tidak seperti itu ya. Karena tahu itu sebetulnya udah matang. Apalagi tahu-tahu kuning itu mereka sudah direbus dengan kunyit ya lihat ya dengan pewarna kuning tapi pewarna makanan. Jangan sampai itu ternyata pewarna tekstil misalnya gitu ya. Kan bahaya juga. Jadi biasanya tahu itu memang sebetulnya sudah dalam kondisi siap makan sebetulnya, tapi kan kalian tahu sendiri ya, mereka pada mengambil tahunya masuk di plastik itu kan juga ya seperti itu ya, sebaiknya dicuci juga gitu, walaupun mungkin saya tahu ini nggak pakai formalin misalnya, itu misalnya nggak masalah gitu, kalau memang ada yakin bahwa itu nggak ada formalin nggak ada masalah gitu, tapi untuk jaga-jaga kalau misalnya kita beli dengan kondisi kita tidak tahu bagaimana prosedurnya, kecuali kita beli langsung di tempat orang yang produsennya, misalnya beli langsung di situ, biasanya sih produsennya nggak pakai formalin, yang pakai formalin biasanya adalah penjualnya. Jadi biar biar awet katanya. Oke ya, ada lagi silakan. Ibu, Ya, silakan. saya izin bertanya kepada Ya, kelompok Safety. ya. Jadi saya ingin bertanya tentang saya pernah dengar ada suplemen vitamin, tapi suplemen itu ini ya ada kandungan sayur-sayuran. Pertanyaan saya, apakah meminum suplemen yang mengandung sayur-sayuran bisa mengganti kebutuhan serat dan vitamin tanpa harus memakan sayur-sayuran? Oke, baik, terima kasih.
Baik, terima kasih Kak Safety atas pertanyaannya. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Kak Septi. Pertanyaannya, apakah meminum suplemen yang mengandung sayuran bisa menggantikan kebutuhan serat dan vitamin tanpa harus memakan sayur-sayuran? Jadi, suplemen yang mengandung ekstrak sayur memang bisa membantu memenuhi sebagian kebutuhan vitamin dan mineral tubuh. Tapi, untuk menggantikan sayuran sepenuhnya, suplemen memiliki beberapa keterbatasan, terutama dalam hal serat, kompleksitas zat gizi lain yang ada dalam sayur segar. Dan juga fitronutrien dan manfaat penuh dari sayuran segar. Jadi suplemen lebih ideal digunakan sebagai tambahan, sementara konsumsi sayur-sayuran tetap penting untuk kesehatan yang optimal. Seperti itu, Kak. Apa sudah terjawab? Oke, baik, terima kasih. Ya, sepertinya kalau sayur-sayuran, buah-buahan gitu ya, dalam bentuk suplemen itu sebetulnya ya kurang bagus juga ya. Yang pertama, sistem pencernaan kita jadi kurang optimal ya untuk bekerja ya. Karena kan suplemen itu kan sudah biasanya dalam bentuk kapsul. Ya kan, dalam bentuk kapsul ataupun dalam bentuk misalnya sereal katakanlah. Itu kan tadi benar ya. Jadi zat gizinya yang pertama pasti akan berbeda. Ya dibandingkan misalnya kita makan vitamin C misalnya dalam jeruk atau vitamin C dalam tomat, brokoli, pasti akan berbeda, ya kan? Di brokoli sendiri ada berbagai macam vitamin dan mineral. Di jeruk juga tidak hanya vitamin C, tapi ada berbagai macam vitamin dan mineral. Dan yang jelas adalah seratnya adalah banyak, ya kandungan seratnya juga tinggi. Ya, jadi coba kalau dalam bentuk kapsul. Dalam bentuk kapsul ya itu aja yang akan kita konsumsi, kan gitu kan. Nah, seberapa banyak yang harus kita konsumsi? Nah, itu kita lihat. Di situ kandungannya apa aja gitu. Suplemen itu dalam kandungannya apa? Dilihat di dalam kandungannya. Misalnya vitamin C yang ada dalam suplemen itu berapa gitu. Apakah sesuai nggak dengan AKG kita, angka kecukupan gizi kita, ya kan? Lebih tinggi nggak? Nah, itu juga berbahaya. Dan yang jelas adalah ini juga nggak bisa untuk apa namanya sebagai bentuk makanan. Nah, suplemen itu bukan pangan ya. Pangan itu adalah makanan yang kalau misalnya kita makan melalui proses pencernaan, ya kan? Masih ingat ya bahwa pangan itu adalah yang melalui proses pencernaan normal. Jadi dari mulut, kemudian tenggorokan, kemudian sampai ke lambung segala macam itu yang disebut dengan pangan nantinya. Tapi kalau suplemen kan enggak. Suplemen langsung aja masuk. Tidak melalui pengunyahan segala macam. Nah, ini juga kalau misalnya suplemen untuk orang tua misalnya ya, paling bagus tuh sebetulnya orang tua kan juga menggunakan giginya pada saat makan. Jadi gigi begini, ini memicu saraf otak ini untuk bekerja.
dia ada apa namanya hormon yang ada dalam apa dalam air liur itu akan bekerja sehingga akan kognitifnya itu juga bagus gitu ya. Jadi jangan meremehkan untuk pengunyahan. Mengunyah juga termasuk salah satu untuk maintenance kognitif kita biar nggak cepat pikun gitu. Ya, jadi sebaiknya kalau kita memberikan kepada orang tua, ya boleh makanan yang lembek-lembek, misalnya buah yang lembek-lembek kayak buah naga, buah melon, buah semangka, yang memang bisa dikunyah oleh mereka. Ya jangan juga buah-buah yang keras ya, kayak misalnya mangga mengkel gitu kan mereka nggak bisa makan. Ya, tapi kalau buah-buah yang lembut kan mereka masih bisa makan, masih bisa kunyah gitu ya. Nah, ini untuk memicu atau sebagai trigger untuk otak juga gitu loh. Jadi salah satu fungsinya ya untuk meningkatkan kognitif pada lansia tadi juga gitu. Untuk anak-anak juga seperti itu. Biasakan makan yang memang dalam bentuk makanan ya sesuai dengan usianya ya. Kalau misalnya usianya 6 bulan ke atas, cocoknya makan apa nih? Bubur dalam bentuk apa? Nah, itu sesuai dengan usianya. Makan sesuai dengan usianya. Ya, jadi jangan makan yang aneh-aneh juga. Belum usianya masuk, sudah dikasih pisang, dikasih macam-macam gitu ya, yang mungkin pencernaan sendiri belum siap untuk menerima makanan tersebut. Ya, misalnya seperti itu. Jadi suplemen itu ya sebetulnya tidak dianjurkan ya untuk dalam kondisi sehat seperti ini gitu. Kecuali kalau dalam kondisi sakit memang butuh yang tinggi misalnya ya, vitamin C dosis tinggi nih yang harus kita berikan misalnya. Ya boleh aja kita kasih seperti itu. Tapi untuk hari-hari biasa ya jangan terlalu berpaku pada suplemen. Kalau misalnya suplemen itu dalam dosis tinggi, yang rusak adalah nanti ginjal. Karena yang pertama kali menyaring itu kan di dalam ginjal. Kemudian hati juga begitu, ya. Jadi kerja hati, kerja ginjal itu ekstra lebih keras lagi. Nah ini kan juga bisa memicu metabolisme lain dan bisa memicu kerusakan hati dan ginjal. Kalau misalnya ternyata suplemen yang diberikan adalah suplemen-suplemen dengan dosis tinggi, gitu Sakti. Tapi kalau misalnya itu di bawah asuhan memang dari arahan dokter karena suatu kondisi tubuh kita tertentu, ya itu nggak masalah. Itu karena dokter kan sudah melihat atau menganalisa diagnosa bahwa tubuh kita itu memang butuhnya sekian dan mungkin tidak memungkinkan untuk melalui pencernaan seperti yang pada umumnya misalnya. Ya, jadi itu boleh saja. Tapi harus makanya kan apa-apa kan pasti dilihat dengan diawasi oleh dokter. Ya kan kalau yang mau diet segala macam. Ya, diet itu kan juga ada macam-macam kan. Nah, itu juga harus ada pendampingan dokter untuk menentukan bisa nggak sih memang diet ini diterapkan pada si orang tersebut. Jangan sampai nanti niatnya diet untuk kesehatan, tapi dia jadi malah sakit. Ya, jadi kan seperti itu. Ya paling bagus memang makan makanan seperti biasa ya, dengan gizi seimbang, ya kan, bervariasi dan sehat ya, jadi bergizi. Jangan makan makanan yang macam-macam juga ya, yang kira-kira tidak ada gizinya untuk tubuh. Oke? Ya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Silakan ada lagi. Ya, saya akan sedikit memberikan terkait tadi ya perkembangan ya. Ya, ini ada salah satu contoh yang menarik. Ya, ini salah satu contoh ini dosen saya. Jadi dari Bogor, saya dulu ngambil S3 di Bogor. Ini ada satu topik yang saya kira menarik dengan atau inline dengan mata kuliah yang hari ini. Jadi nutrition invensi. Jadi ini
gizi di bayi dan nutrient in preschool age, dampak gizinya. Jadi gizi juga pada usia preschool ya. Kita lihat. Ya, ini pada dampak gizi pada gizi bayi ya. Ya, jadi di sini dampak kurang gizi pada bayi itu proses pertumbuhan dan perkembangan bergantung pada 3 tingkatan, yaitu sel, organ, dan tubuh. Yang terjadi pada 3 tahapan, yaitu hiperplasia, peningkatan sel, kemudian hiperplasia dan hipertrofi, peningkatan jumlah dan besaran sel, kemudian ada hipertrofi atau peningkatan dalam besar dan kematangan. Nah, dampak kurang gizi ini otak, jadi otak bayi itu merupakan organ yang rawan gizi. Jadi ini awal mula kejadian stunting juga bisa berawal dari pertumbuhan dalam janin, ya, dan pertumbuhan pesat pada trimester ketiga kehamilan. Nah, masih pesat pada 6 bulan pertama. Pada usia selanjutnya kecepatan pertumbuhan otak berkurang sampai pada usia 2 tahun. Telah dicapai 90-95% dari keseluruhan pertumbuhan otak. Jadi pada saat dinyatakan kita sudah merasa bahwa kita itu hamil, ya, langsung mengonsumsi makanan-makanan yang memang bisa untuk pertumbuhan otak itu bagus, ya. Jadi dilihat bahwa pertumbuhan pesat itu pada trimester ketiga kehamilan, ya. Trimester ketiga kehamilan itu sekitar berarti usia berapa, 6 bulanan ya, 6 bulan sampai 9 bulan ya. Ya, pada 6 bulan pertama ya, dan masih pesat pada 6 bulan pertama. Jadi pada saat 2 tahun itu sudah mencapai 90-95% dari pertumbuhan otak. Jadi makanya stunting itu terjadi pada 0 itu masih ada dalam kandungan ya, 0 sampai usia 2 tahun. Ya kan? Jadi ini karena masa pertumbuhan otak pada bayi. Nah, kurang gizi pada usia ini atau kurang dari 2 tahun dapat mengakibatkan timbulnya hambatan untuk mencapai potensi genetik otak yang maksimal. Nah, kurang gizi pada tahap perkembangan hiperplasia memungkinkan kemungkinan bersifat permanen atau irreversible, yaitu tidak dapat dipulihkan. Ngeri ya. Dan jika gangguan zat gizi terjadi pada tahap hipertrofi, kemungkinan masih bisa dipulihkan. Jadi kalau yang irreversible itu tidak bisa dipulihkan, kemudian kalau reversible itu masih bisa diperbaiki. Nah, untuk dampak kurang energi protein ya dalam kandungan maupun sesudah lahir itu berpengaruh pada berat otak, jumlah sel otak, besar sel otak, proses melinisasi dan mental serta perilaku. Jadi pertumbuhan otak ini sangat dipengaruhi oleh energi dan protein. Walaupun ya jangan sampai juga kita makan terlalu banyak pada saat hamil sehingga akan mengakibatkan kegemukan yang luar biasa ya pada saat hamil. Dipikirnya, wah saya kan lagi hamil, berarti kan porsinya 2 kali nih, kan kayak gitu ya, nggak seperti itu juga ya. Dilihat dari berapa sih tinggi badan kita, berapa sih berat ideal kita pada saat hamil kan gitu kan. Jadi disesuaikan itu juga gitu ya, jangan mentang-mentang terus hamil terus makannya banyak banget gitu. Nah, kemudian dampak kurang gizi pada bayi untuk kurang vitamin A itu bisa terjadi serotalmia, kornea serosis, respon kekebalan yang rendah, pertumbuhan terganggu, berpengaruh terhadap perkembangan dan terganggu perkembangan sel epitel. Nah, kemudian kalau yang untuk kurang kalsium itu juga berpengaruh pada pembentukan massa dan kekerasan tulang yang sedang dibentuk dan berpengaruh terhadap penghantar impuls saraf
kemudian produksi hormon, produksi dan aktivitas enzim, dan keseimbangan asam dan rasanya. Nah, ini juga kalau yang kurang besi, zat besi, itu akan terjadi anemia zat besi, hambatan perkembangan, hambatan kognitif, menurunnya imunisasi, dan menurunnya kinerja fisik. Nah, untuk bayi yang kurang iodium, itu juga ada hambatan pertumbuhan, hambatan perkembangan, hambatan kognitif, hambatan fungsi neuromuskuler. Waalaikumsalam. Kemudian adanya menurun kinerja fisik juga. Jadi ini yang akan terjadi. Nah, untuk zat gizi yang dibutuhkan untuk anak-anak yang preschool, usia preschool itu, jadi di sini untuk janin janin dan anak usia 0 sampai 3 tahun di sini ya. Terus kalau sini enggak pas supaya kalau sini Ya, di sini sebentar. ya sini. Nah, Ya. Nah, ini perkembangan otak ya, untuk perkembangan otak dia jangka pendeknya itu adalah pada perkembangan otak, kemudian pertumbuhan otot dan organ tubuh, kemudian ada programming, metabolisme glukosa, lemak, protein, hormonal, dan sel dalam tubuh. Kemudian untuk jangka panjang itu berpengaruh pada kognitif dan kemampuan belajar, kemudian berpengaruh pada imunitas dan produktivitas kerjanya, serta bisa mengakibatkan obesitas, diabetes, penyakit jantung, hipertensi, stroke, dan kanker. Jadi ini yang bisa terjadi. Nah, dampak KEP atau kurang energi protein ya, jadi mudah menjadi gizi buruk disebabkan masukan energi dan protein cukup rendah, pertumbuhan fisik juga tidak normal, jadi biasanya juga ya itu salah satunya ya akan mengakibatkan stunting gitu. Kemudian badan juga menjadi kurus, jaringan lemak juga lunak ya, kemudian otot daging tidak kencang dan perutnya juga buncit. Nah, untuk kurang besi ini bisa mengakibatkan anemia gizi besi, hambatan perkembangan, hambatan kognitif, dan menurunnya imunisasi. Sistem imun tubuh, Nah, untuk defisiensi iodin atau iodium itu juga bisa gangguan mental, kemudian di sini juga meningkatkan kematian ya, kematian perinatal dan bayi, ibu dan bayi ya, kemudian gangguan pada perkembangan fisik dan kreatin. Ini salah satu yang menyebabkan, salah satu penyebabnya adalah defisiensi iodium. Ini pada anak juga ya, pada anak preschool tadi ya, defisiensi vitamin A juga bisa terjadi serotalmia, kemudian penurunan respon imun ya, kemudian angka kematian, angka kesakitan, kemudian di sini juga pertumbuhannya juga terhambat ya, kemudian macam-macam ya. Jadi hal-hal seperti inilah yang bisa terjadi pada bayi dan anak yang memang kurang gizi. Ya, ini salah satu contoh ya. Tadi kan kita bicara terkait dengan pertumbuhan tubuh tadi. Oke, ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya kira cukup ya untuk hari ini. Terima kasih untuk perhatian dan diskusinya tadi yang menarik.
untuk kelompok yang presentasi hari ini, silakan nanti dikumpulkan juga pertanyaan dan jawabannya ya, Mbak Yasmin ya. Ya, Baik, Ibu. iya. Nanti kelompok yang lain juga seperti itu. Kirim aja di grup, nggak apa-apa. Nanti bisa kita lihat. Nggak usah jawaban juga nggak apa-apa sih. Yang penting pertanyaannya tadi. Jadi nanti kita bisa kumpul. Ya, baik. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau foto bersama dulu? Udah belum? Boleh, Ibu. Semuanya on cam ya. Oke, 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Udah, Ibu. Ya, baik. Terima kasih ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izinkan. Waalaikumsalam. Terima kasih, Waalaikumsalam. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Ibu. wabarakatuh.